Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Elvina Sari, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 31, Kelompok 3, nomor daftar hadir 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pelayanan publik berkualitas dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tutor agenda Ibu Rofiah. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada hakikatnya, pelayanan publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil. Yang kedua, transparan. Penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan. Yang ketiga, responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Yang kelima, mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. 7. Aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Yang kedelapan, akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Kesembilan, berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Bagaimana pelayanan publik yang berkualitas? Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang jauh dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah tindakan atau perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Kolusi adalah suatu bentuk tindakan berupa persekongkolan maupun permufakatan yang dilakukan secara rahasia dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tujuan dilakukannya persekongkolan tersebut ialah untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, serta demi mendapatkan keuntungan tertentu. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut penerapan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam lingkungan kerja. Datang dan pulang kerja sesuai dengan jadwal, melayani masyarakat yang ingin melakukan tera-tera ulang UTTP tanpa membeda-bedakannya, tidak menyalahgunakan kewenangan dengan membantu keluarga bekerja di instansi tanpa adanya proses rekrutmen, tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, tidak menerima gratifikasi.
Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.